wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman mahasiswa dalam mata kuliah Seminar Manajemen di pertemuannya ketujuh. Hari ini pembahasan nanti ada kisi-kisi mengenai evaluasi tengah semester. Tapi sebelum ke kisi-kisi, saya minta hari ini ada yang presentasi ya, Oke, Pak. dari kelompoknya Ranti Medieta. Ya, Nanti dipersiapkan. Jadi tolong untuk presentasi dari kelompoknya Neng Ranti Medieta itu diibaratkan kelompok Neng Ranti ini lagi mengadakan suatu webinar dengan temanya mengenai review jurnal dengan judul apa gitu ya. Nanti ada di situ ada MC-nya, ada moderator, kemudian ada narasumber, nanti ada yang buat notulen. Nah, kita-kita ini sebagai audien yang mendengarkan pemaparan dari narasumber yang diadakan oleh kelompoknya nanti dalam mengadakan webinar mengenai review jurnal ini gitu. Jadi untuk waktunya sama sesi tanya jawab nanti diharapkan dari audien ada tanya jawab. Jadi anggap aja teman-teman kita lagi webinar gitu, ya. Lagi mengikuti webinar. Jadi mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya untuk kelompok yang lain seperti nanti yang dicontohkan oleh kelompok nanti. Sampai di sini yang ditanyakan bisa dipahami untuk kelompok nanti. insya Allah, Pak. Baik, nanti saya harapkan dari masing-masing peserta hari ini minimal ada interaktif pada saat nanti narasumber kalau narasumber nanti menyampaikan atau dari moderatornya silakan ada yang bertanya gitu ya. Apanya seperti webinar. Baik, untuk itu silakan kepada kelompoknya Ranti untuk melakukan webinar dengan tema review jurnal di malam hari ini. Silakan Ranti. Baik, Pak. Saya skin record dulu ya. Ya boleh. Ini udah ke skin belum ya? Nanti, nanti kayaknya sinyalnya. Nggak keluar ya, Pak? Ya, nanti sinyal tadi barusan keluar nantinya. Coba ulangi lagi nanti. Nggak apa-apa. Bentar ya, Pak ya. Hmm. Ada nggak, Pak? Eh, nanti saya jadikan os dulu, saya bisa nggak ya macros. Nanti di situ bisa share screen kan? Bisa, Pak. Di sini udah. Tapi di layar kita belum nih nanti. Pak ya, Pak ya. Coba ulangi lagi nanti. Tuh, nanti udah. Cuman Bisa, sekarang Pak? udah bisa ya. Oke. Silakan nanti lanjutkan. Ya.
di luar aja. Ayo betul, betul. Iya. Ayo udah halus. Iya. Sebentar ya, Pak. Apa-apa, santai aja nanti. Ada suaranya nggak, Dek? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua yang terhormat narasumber, moderator, dan seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara ini. Kami ucapkan selamat datang di webinar dengan tema pentingnya penerapan e-commerce bagi UMKM sebagai salah satu bentuk pemasaran digital dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada kita semua tentang pentingnya penerapan e-commerce sebagai salah satu solusi strategi dalam menghadapi tantangan era digital, khususnya bagi sektor UMKM di Indonesia. Izinkan saya, Siti Sarah, menjadi pembawa acara dalam webinar ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat, inspirasi bagi kita semua. Webinar ini akan berlangsung selama kurang 30 menit. Jadi mohon untuk tetap fokus dan menyimak materi yang disampaikan. Adapun acara agenda kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan dan pengantar oleh saya sebagai host, pemaparan materi oleh narasumber kita, Rantai Nitita, diskusi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator Raihan Hamdallah, Notulen Nur Akmal, mencatat dan mengkontribusi jalannya webinar, penutupan dan kesimpulan acara. Baiklah, mulai acara, saya akan mempersilahkan moderator kita, Raihan Hamdallah, untuk mengambil alih dan memandu jalannya diskusi. Kepada Raihan Hamdallah, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya di sini alhamdulillah akan menjadi moderator untuk memandu keberlanjutan presentasi ini. Yang terhormat pada para peserta webinar dan rekan-rekan yang telah bergabung pada acara hari ini, terima kasih atas kehadiran Anda dalam webinar dengan tema pentingnya penerapan e-commerce bagi UMKM sebagai salah satu bentuk pemasaran digital dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Webinar ini diselenggarakan untuk membahas bagaimana penerapan e-commerce dapat menjadi solusi strategis bagi UMKM untuk berkembang di tengah tantangan era digital dan revolusi industri 4.0. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Raihan Hamdallah, sebagai moderator, akan membantu dan memandu jalannya acara ini hingga selesai. Susunan acara dan tata tertib ini untuk kenyamanan bersama, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama acara berlangsung. Mohon untuk teman-teman, pastikan mikrofon teman-teman dalam keadaan mute selama sesi pemaparan materi nanti. Untuk sesi pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat dan akan dibahas pada sesi tanya jawab. Silakan tetap fokus dan menyimak agar mendapatkan manfaat maksimal dari webinar ini. Baiklah, mari kita mulai acara ini dengan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Narasumber adalah Ranti Medita.
yang akan memaparkan materi terkait potensi dan tantangan penerapan e-commerce bagi UMKM. Tanpa lama-lama lagi, saya persilakan pada Ranti Medita untuk memulai pemaparannya. Waktu dan layar kami serahkan kepada Anda. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati. Terima kasih kepada moderator atas pengantarannya dan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah seminar manajemen Bapak Sandi Setiadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi wawasan dalam webinar hari ini dengan tema pentingnya penerapan e-commerce bagi UMKM sebagai salah satu bentuk pemasaran digital dan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu latar belakang penting e-commerce bagi UMKM, tujuan penelitian yang menjadi dasar materi, hasil penelitian mengenai peluang dan tantangan adopsi e-commerce, rekomendasi bagi UMKM dan pemerintah untuk mendukung digitalisasi sektor UMKM. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini tentang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis termasuk sektor UMKM di Indonesia. Sebagai sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian negara, UMKM menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di tengah perkembangan teknologi digital. Namun banyak UMKM masih kesulitan mengadopsi teknologi seperti e-commerce, terutama karena kurangnya pengetahuan, keterbatasan teknologi, dan keengganan beralih dari metode pemasaran tradisional. Padahal, e-commerce sendiri menawarkan peluang besar, seperti satu, memperluas jangkauan pasar secara nasional maupun global. Kedua, mengurangi biaya pemasaran konvensional, dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses produk kapan saja. Selanjutnya, ada poin tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerapan pemasaran digital bagi UMKM dalam menghadapi era industri 4.0. Mengidentifikasi peran e-commerce sebagai strategi pemasaran digital yang relevan dan efektif bagi UMKM. Selanjutnya ada objek, subjek, dan objek penelitian. Untuk objeknya sendiri adalah UMKM di Indonesia dan penerapan e-commerce sebagai strategi pemasaran. Untuk subjeknya tidak ada subjek langsung karena penelitian ini berbasis literatur. Baik, berikutnya lanjut ke metode penelitian. Metode ini deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, dan sumber data buku dari jurnal dan materi pustaka daring terkait e-commerce dan pemasaran digital. Selanjutnya, ke hasil penelitian. Dari hasil penelitian terdapat beberapa temuan penting, yaitu 1. Potensi e-commerce untuk UMKM. Contohnya apa itu? E-commerce membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing secara mereka di era digital. Selanjutnya ada adopsi e-commerce masih rendah. Contohnya, sebagian besar UMKM belum menggunakan e-commerce karena keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi. Selanjutnya ada perlu dukungan tambahan, yaitu contohnya seperti pelatihan dan edukasi sangat diperlukan untuk mendorong UMKM memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Baik, selanjutnya ada kelebihan penelitian ini. Kelebihannya adalah memberikan pandangan menyeluruh tentang pentingnya e-commerce bagi UMKM, relevan dan tren pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia, analisis didukung oleh data sekunder yang kredibel. Dari hasil tersebut, ada penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan dan kekurangan, seperti tidak adanya data empiris langsung dari pelaku UMKM, diskusi tentang tantangan adopsi e-commerce kurang mendalam, dan belum ada solusi konkret untuk mengatasi hambatan yang dihadapi UMKM. Selanjutnya beralih ke diskusi. Diskusi ini, e-commerce membuka peluang bagi besar UMKM dalam pasar digital. Tantangan adopsi e-commerce menunjukkan perlunya pelatihan dan dukungan infrastruktur. Perlu ada interferensi pemerintah untuk memfasilitasi transisi UMKM platform digital. Dari hasil tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung digitalisasi UMKM, seperti rekomendasi untuk UMKM
meningkatkan keterbukaan terhadap teknologi digital, mengikuti pelatihan edukasi mengenai penggunaan e-commerce. Dan ada tambahan rekomendasi atau saran untuk pemerintah sendiri, yaitu menyediakan pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku UMKM agar mereka lebih memahami manfaat dan cara menggunakan e-commerce. Selanjutnya, bisa dengan membangun infrastruktur digital, khususnya di daerah-daerah yang masih sulit atas teknologi. Adapun dukungannya lainnya, mengembangkan kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi digital di sektor UMKM seperti subsidi atau insentif bagi UMKM yang beralih ke e-commerce. Sebagai kesimpulannya, meskipun adopsi e-commerce oleh UMKM saat ini masih rendah, potensi yang dimiliki sangat besar untuk mendukung pertumbuhan sektor ini di era revolusi industri 4.0. Penerapan e-commerce tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM di tingkat global. Oleh karena itu, digitalisasi UMKM harus menjadi prioritas, baik oleh pelaku UMKM sendiri maupun oleh pemerintah sebagai fasilitator utama. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Ranti Maidita atas pemaparan yang sangat informatif dan menarik. Saya yakin peserta memiliki banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Untuk itu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Raihan Hamdallah. Oke, terima kasih pada rekan saya, Rati Medita, sudah menyampaikan PowerPoint-nya tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom chat. Atau jika ingin bertanya langsung, silahkan gunakan fitur raise hand agar kami bisa mempersilahkan Anda berbicara. Bagi teman-teman yang mau bertanya, Saya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini terkait e-commerce. Saya ingin tahu apa sih manfaat utama e-commerce bagi UMKM sekarang. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Mikdad atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi, boleh. Saya ingin izin bertanya. Boleh. Pertanyaannya, mengapa e-commerce penting bagi UMKM di era revolusi industri? Baik, terima kasih Saudari Maria atas pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan akan dijawab langsung oleh Ranti Medita. Pada Ranti, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Saudari Mikdad dulu ya. Yang pertama, pertanyaannya apa manfaat utama e-commerce bagi UMKM? Menurut saya manfaat utama e-commerce bagi UMKM adalah bisa memperluas pasar, meningkatkan efisiensi pemasaran, dan memungkinkan transaksi bisnis yang lebih cepat dan mudah. Mungkin hanya segitu yang bisa saya jawab. Oke. Lanjut. Untuk menjawab pertanyaan yang Maria kasih, saya bisa menjawab mengapa e-commerce penting bagi UMKM di era revolusi industri 4.0. Menurut saya, e-commerce membantu UMKM meningkatkan mengurangi biaya pemasaran konvensional dan memperluas jangkauan pasar baik nasional maupun internasional. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ranti Medita atas jawabannya. Bagaimana teman-teman yang sudah menyampaikan atau memberikan jawabannya sudah puas? Sudah.
Sudah. Baik, terima kasih teman-teman. Kelompok. Untuk kelanjutannya ini akan dilanjutkan oleh host dari kelompok kami. Mungkin sekian dari saya, Raihan Handala. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, eh, Ranti Medita, moderator, Nurul, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam mendukung digitalisasi UMKM di era revolusi industri 4.0. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada kelompoknya Ranti, Sarah, terus Ray. Satu lagi siapa ya? Akmal, Pak, nanti notulennya dikirim ke grup ya? Iya, sama Akmal. Jadi terima kasih. Tolong nanti di apa, Di ini lagi, Pak, saya record lagi. maksudnya apa? Tutup screen-nya. Oh, belum ya? Oke. Udah belum, Pak? Sudah. Oke. Baik, jadi terima kasih ya sudah mulai arahnya ke sana. Mudah-mudahan nanti dengan seringnya teman-teman melakukan webinar seperti ini nanti bisa memberikan minimal manfaat bagi teman-teman yang hadir ini, ataupun nanti teman-teman misalnya ada yang coba untuk membuka webinar apa saja, jadi ternyata seperti itu gitu ya. Walaupun tadi ada beberapa poin-poin yang harus diperbaiki, tapi pada intinya sudah sesuai lah dengan tahapan-tahapan yang ada di sini teman-teman. Baik, nanti untuk hari ini ada yang mau dilanjut nggak? Mau dua kelompok apa satu kelompok dulu? Boleh Pak lanjut satu kelompok, boleh nggak? Boleh, kelompoknya Nopi Ranti ya? Ya, Silakan Nopi Ranti. Dimulai dari sekarang ya. Kalau bisa, untuk yang mengadakan webinar itu, kameranya di on-cam kan semuanya gitu. Yang membawakan panitia webinar lah gitu. Silakan nanti, siapa? Nopianti ya? Arianti, Pak, Nopi Arianti. Oke, Arianti, oke. sebentar Pak, ini kelompoknya pada ada nggak ya? Temutif sama Akbar. Akbar, Halo, cek ya. Akbar ada ya? Ada Pak, ada. Ini berhubung pasnya nggak ada, langsung aja ya Pak ya. Ya, boleh. Nopi bisa di on-cam nggak? Apa kameranya bermasalah? Gelap Bapak, soalnya di kosan ini teh. Oh, ya sudah kalau emang. Kamera Iya. saya gelap, HP-nya burik. Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Nugraha, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas
jurnal yang sudah kita review, jurnal yang sudah direview oleh kelompok NOPI tentang pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi. Mohon maaf sebentar, Pak. Dilanjut oleh moderator sama Teh Muti. Bentar, Pak. Bentar. Untuk mempersingkat waktu, silakan Nopi langsung aja untuk memaparkan jurnalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mutia Chandra Milenia sebagai moderator. Akan memaparkan tentang pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi. Lanjut, Nop. Latar belakang dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, pengelolaan sumber daya manusia menjadi kunci untuk keberhasilan organisasi. Karyawan dianggap sebagai aset terpenting bagi yang berkontribusi pada inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan. Tujuan presentasi mengidentifikasi praktik MSDM yang efektif dan bagaimana praktik tersebut memengaruhi kinerja organisasi berdasarkan penelitian terbaru. Jurnal yang direview, judul jurnal The Impact of Human Resource Management Practice on Organization Performance, penulis John Doe, Jane Smith, tahun publikasi 2023, sumber dari Journal of Business Research. Tujuan penelitian meneliti hubungan antara praktik MSDM dan kinerja organisasi di berbagai sektor industri. Metodologi penelitian atau analisis pendekatan kuantitatif dengan survei sebagai metode utama pengumpulan data. Sampel menggunakan 200 perusahaan dari sektor manufaktur, jasa, dan teknologi. Pengumpulan data, 1. Praktek MSDM, rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi. 2. Ukuran kinerja organisasi, produktivitas, kepuasan karyawan. Alat analisis regresi untuk mengukur pengaruh praktik MSDM terhadap kinerja. Praktik MSDM yang diteknis. Rekrutmen yang efektif. 1. Proses seleksi yang transparan dan adil untuk menarik kandidat berkualitas. 2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan jangkauan rekrutmen. Pelatihan dan pengembangan. 1. Program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi. 2. Mentoring dan coaching sebagai metode pendukung pengembangan karir. Kompensasi dan manfaat. Struktur gaji yang kompetitif dan tunjangan kesehatan yang menarik untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Temuan utama, 1. Rekrutmen yang efektif. Perusahaan yang menerapkan proses rekrutmen yang efisien melaporkan peningkatan produktivitas sebesar 25%. Rekrutmen yang baik membantu perusahaan menemukan kandidat yang sesuai, sehingga mengurangi waktu dan biaya pelatihan. Penggunaan teknologi AI dalam penyaringan CV dan wawancara video untuk menjangkau lebih banyak kandidat dengan cepat.
Temuan utama yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan berkontribusi pada peningkatan retensi karyawan hingga 30%. Karyawan yang mendapatkan pelatihan merasa lebih dihargai dan lebih loyal terhadap perusahaan. Program pelatihan berbasis keterampilan yang diadakan secara berkala. Temuan ketiga yaitu kompensasi dan pengembangan. Kompensasi dan manfaat. Kebijakan kompensasi yang adil dan transparan meningkatkan kepuasan kerja karyawan hingga 40%. Karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih keras ketika mereka menerima kompensasi yang sebanding dengan kontribusi mereka. Penggunaan sistem penghargaan berbasis kinerja yang memungkinkan karyawan mendapatkan bonus berdasarkan pencapaian individu dan tim. Selanjutnya, analisis data. Analisis data, metode analisis, regresi linear digunakan untuk menilai pengaruh praktik MSDM terhadap kinerja. Hasil analisis, satu hasil menunjukkan signifikansi positif P kurang dari 0,01 antara praktik MSDM dan kinerja organisasi. 2. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit dalam praktik MSDM berhubungan dengan peningkatan 0,5 unit dalam kinerja. Selanjutnya, untuk rekomendasi untuk praktisi akan dilanjutkan oleh Novi Arianti. Adapun rekomendasi untuk praktisi, manajer menerapkan sistem rekrutmen yang lebih inovatif seperti penggunaan media sosial dan platform digital. Meningkatkan investasi dalam program pelatihan dan pengembangan untuk memperkuat keterampilan karyawan. Adapun kebijakan perusahaan, satu, mengembangkan kebijakan kompensasi yang lebih fleksibel untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedua, program seperti fleksibilitas kerja dan dukungan kesehatan mental meningkatkan komitmen dan mengurangi turnover karyawan. Kesimpulannya, pentingnya MSDM. Satu, praktik MSDM yang efektif sangat berpengaruh pada kinerja organisasi dan perlu diprioritaskan oleh manajemen. Yang kedua, investasi dalam SDM berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi. Adapun tantangannya, organisasi harus menyesuaikan praktik MSDM dengan perubahan teknologi dan demografis yang terus berkembang. Sumber referensi dari John Doe and Jan Smith. Di sini terlihat jelas dari sumber bukunya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Dilanjut oleh Pak Akbar. Pak, mohon izin baru masuk. Lagi perjalanan pulang kerja. Ya, boleh. Boleh. Oke, baik. Terima kasih pada Teh Muti dan juga Novi Arianti yang sudah memaparkan jurnalnya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang dibagi ke dalam 2 sesi. Satu sesi terdiri 2-3 pertanyaan. Setelah pertanyaan selesai, saya akan lemparkan kepada narasumber untuk menjawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Jika ada yang bertanyakan, boleh untuk raise hand. Ya, pada Sophia ini kemana? Narasumber butuh pertanyaan kayaknya. Cukup ya.
Oke, baiklah ini akhir dari webinar kita yang bertema pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok Nopi Arianti, Muhammad Akbar, apa nih, ya, Nugraha, sama Mutia Chandra Melenia. Baik, Kalau sama Windy itu Pak nggak pernah muncul gimana ya? Windy, nanti Windy gampang lah ya. Nanti Windy ketemu saya aja. Oke, baik. Jadi Ya. saya sedikit evaluasi. Jadi di sini ada 2 narasumber ya. 2 narasumber, Muhammad Akbar, moderator sekaligus MC. Tapi ya arahnya sudah mulai ke sana lah ya, walaupun masih banyak harus dievaluasi. Tadi pada saat menyampaikan dari narasumber seperti apa, kemudian tadi moderator MC meminta audien untuk aktif, nanti itu perlu dievaluasi seperti apa. Saya percaya teman-teman nanti ke depannya bisa minimal memperbaiki kekurangan pada saat melakukan webinar. Baik, terima kasih kepada kelompok Ranti dan kelompoknya Nopi. Jadi kalau saya lihat dari review jurnalnya, kalau yang punya kelompok Ranti itu menggunakan metode kualitatif, jadi lebih banyak menggunakan literatur review, tapi secara hasilnya mengatakan bahwa menurut jurnal yang sudah diteliti itu, bahwa e-commerce itu sangat membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya. Karena kalau dilihat secara jangkauannya itu bisa menjangkau semua area gitu ya. Nah, kalau yang tadi dibawakan oleh kelompoknya Nopi, itu dia menggunakan metode kuantitatif. Jadi kalau metode kuantitatif itu dia lebih menggunakan kepada data primer yang diolah, kemudian disampaikan kepada responden untuk mengisi pertanyaan atau pernyataan, sehingga nanti hasilnya hasil regresi linier itu bisa dilihat bahwa ada pengaruh di situ mengenai hubungan antara apa nama barusan tuh ya, mengenai judulnya lah, itu ada pengaruh ke kinerja karyawan di situ. Jadi intinya dengan teman-teman mereview jurnal ini minimal bisa menambah wawasan mengenai kepeminatan ke dalam manajemen sumber daya manusia dan kepeminatan kepada konsentrasi pemasaran. Tentunya dikaitkan dengan pemasaran saat ini ya, digital. Kemudian kalau MSDM dikaitkan dengan sistem informasi manajemen. Karena saat ini sudah memasuki eranya era 5.0 yang penuh dengan era digital. Di mana saat ini artificial intelligence sudah masuk ke institusi ataupun kepada semua lini. Rata-rata sekarang sudah dibantu oleh artificial intelligence. Makanya kita minimal mengupdate kemampuan bagaimana caranya kita mengetahui perkembangan saat ini mengenai sistem informasi manajemen, SDM, ataupun marketing digital seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Berarti sudah 3 kelompok. Minggu lalu 1, sekarang 2. Terima kasih sudah mulai ada runtutan seperti webinar. Nah, hari ini akan saya bahas mengenai teknis untuk evaluasi tengah semester. Sudah ada yang membuka website yang punya saya belum? Belum? Pada yang sudah? Website yang download review jurnal bukan, Pak? Download review jurnal doang, Pak. Iya, aku juga download review jurnal doang, Pak. Oke, saya buka dulu ya sekarang ya. Bentar. Oh ya, satu lagi. Ini saya mengingatkan bagi teman-teman masih ada yang belum belum upload di Siakad. Jadi saya kasih waktu sampai tanggal 24. Jadi kenapa? Biar tugas teman-teman itu terrecord di sini semua gitu. Coba saya buka nih Siakadnya. Maaf Pak, punya saya nggak bisa diupload, cuma 1 doang misalnya. Coba
convert dulu, digabungkan menggunakan PDF gabung, nanti dikirim kembali, itu bisa diulang 2 kali kok. Ulangi lagi ya. Oh, jadi dijadiin satu semuanya gitu, Pak. Ya betul, jadikan satu. Kalau dikirim 2 kali nggak bisa, jadi digabungkan dulu. Ini ya hasil tugas teman-teman. Jadi masih ada beberapa yang belum. Silakan nanti untuk mengupload isi akadnya, agar nanti terrecord. Masih ada berapa orang nih? Saya lihat dari 37 itu baru mengumpulkan tugas 19. Tapi masih ada waktu sampai tanggal 23 November sampai jam 15.40. Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Yang diupload 3 kan, Pak? Ya, 3. Ya. Yang pertama berarti template jurnalnya. Ya, kan juga diisi itu jurnalnya. Yang kedua, sebenarnya cukup 2 juga nggak apa-apa, tapi kalau memang 3 boleh, lebih bagus. Jadi selain template-nya ada jurnal yang ditampilkan, kemudian ada hasil PowerPoint-nya. Jadi kalau jurnal langsung ditampilkan kan tadi pada saat saya mereview itu langsung lebih mudah. Jadi nggak usah mengklik. Misalnya tahu tadi kalau memang teman-teman mau seperti itu boleh ya. Mau 2, 3 boleh. Tergantung teman-teman pada saat mengupload, menggabungkan PDF untuk diupload disiarkan. Yang salah itu yang tidak mengirimkan. Betul, Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke kisi-kisi TS. Ini TS-nya. Nah, mana ya? Kode edit ya. Bentar. Tolong edit. ETS-nya ini ya Pak, offline apa online Pak? Nah, nanti kita lihat. Nah, bentar ya. Lihat. Nih, nah, ini TS-nya. Jadi, TS-nya ini dilakukan tanggal 29 November. Sifatnya open book. Nggak usah dipoto. Nanti saya tampilkan. Ya, nanti saya tampilkan di apa namanya di website saya ya. Ini contohnya. Nah, kita masuk ke Ya website. Pak, Nah, website. Sudah kelihatan websitenya? udah, Oke. sudah Pak. Nah, nanti teman-teman silakan buka di sini seminar manajemen. Manajemen, terus scroll ke bawah. Nah, sudah kelihatan kan? Sudah. Ya Pak. Nah, jadi untuk UTS di sini pengajarannya seperti apa? Jadi teman-teman silakan mulai kerjakan mulai dari sekarang. Nih, ya. Seminar manajemen waktunya dari jam 8 sampai jam 21.30. Nah, kenapa saya kasih waktu? Jadi nanti pada hari hanya teman-teman menguploadnya di si akad gitu, ya. Tapi pengerjaannya mulai dari sekarang, paham? Ya, Paham, Pak. Bapak boleh kirim link ininya lagi nggak? Link apa? Link ininya, blog Ya Bapaknya. Iya, Pak, Pak, minta ketumpuk, linknya Pak. Pak, Websitenya. Udah nanti saya Iya, kirim. Pak. minta link websitenya. Nanti izin disematkan ya, Pak. Oke, oke. Nah, kemudian ini sifat ujiannya open book. Nah, teman-teman bisa lihat lihat ke artificial intelligence boleh lah, yang bebas mau AI. Yang penting di parafrase. Ya. Kemudian jawaban diketik ya menggunakan ukuran A4, berarti diketiknya menggunakan MS Word, cuma nanti apa di convert ke PDF untuk diupload disiarkan. Ukuran A4, fontnya Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5 dengan botletnya 4 cm, ukuran kertasnya ya, kanan 3 cm,
bottom 3 cm, top 4 cm. Ini soalnya, ya, buatkan rondon. Nah, ya, tahu rondon kan? Tahu, Pak. Nah, itu tadi tinggal diketik saja rondon seminar manajemen sesuai dengan peminatan konsentrasi dari artikel jurnal kelompok yang saudara buat. Tadi tuh nanti ada rondon acaranya, itu dibuatkan tuh. Iya, Ya, Pak, ada. nah, copywriting-nya di Word, dikopot ke PDF. Tapi setiap kelompok beda-beda dong. Tapi ada satu orang yang pasti sama dengan kelompoknya. Kemudian uraikan mengenai pemahaman saudara mengenai seminar. Nah, ini terserah mau pemahaman hasil dari pemikiran sendiri boleh digabungkan dengan hasil pemahaman dari digital gitu ya, dari Google, dari AI, dari jurnal, dari buku boleh silahkan. Minimal 100 kata. Paham kan 100 kata? Cara ngitungnya gimana? Bisa? Nah, ya. Mau lebih boleh, ini minimal 100 kata. Kalau lebih dari 100 kata boleh. Uraikan mengenai pemahaman saudara mengenai mata kuliah pengantar manajemen. Waktu itu kan sekilas sudah saya bahas tuh, apa itu arti manajemen ya, apa itu fungsi manajemen dan sebagainya. Itu minimal 500 kata. Karena kan pengantar manajemen ini tentunya teman-teman sudah pernah mendapatkan mata kuliah itu. Yang terakhir nih 4, cuma 4 soal. Uraikan mengenai pemahaman saudara mengenai satu, apa itu pemasaran. Ya, ini masih konsentrasi pemasaran ya. Nanti mungkin kalau sudah masuk ke MSDM nanti ada tambahannya lagi kan. Nanti di evaluasi akhir semester lah gitu ya. Mengapa organisasi nilaba memerlukan pemasaran? Jelaskan peran pemasaran ya, 200 kata sampai ke uraikan bagaimana pemasaran dapat menciptakan value bagi konsumen 300 kata. Baik, ada pertanyaan mengenai teknis ITS untuk minggu depan? Pak, berarti nanti jawabannya diketik, terus nanti di PDF-in gitu. Betul. Itu semuanya disatuin, Pak, jawabannya. Di satu PDF. Ya, betul, satu PDF. Ya. Nah, saya kirimkan dulu untuk link yang barunya ya. Untuk jawabannya nomornya harus berurut atau bisa disesuaikan dengan yang dikerjakan terlebih dahulu, Pak? Kerjakan yang mudah dulu saja, bebas lah. Ya, tapi tolong dikasih nomor. Iya, Pak. Pak, untuk pengumpulannya, kalau misalkan kan dimulai dari sekarang nih, kalau misalkan sekarang atau besok selesai, itu bisa langsung diupload apa nanti pas nunggu jadwalnya aja? Pas nunggu jadwalnya saja, gitu. Ya. Oh iya, baik Pak. Nah, jadi biar teman-teman seperti UTS gitu. Kalau hari ini selesai, di-upload nanti kurang esensinya kurang kenal lah. Gitu. Walaupun nanti teman-teman menguploadnya di mana saja bebas, karena kan kita online gitu ya. Nggak harus ke kampus gitu. Itu untuk linknya sudah saya kirimkan di chat room hari ini. Link untuk apa namanya? Baik, ada pertanyaan lagi? Berarti waktunya lumayan ya 1 minggu. Berarti kalau ada yang tidak mengirimkan, berarti teman-teman lagi sakit 1 minggu. Maksudnya kalau kamu mengerjakan, terus gak dikirimkan pas hari hanya, berarti lagi sakit ya. Kalau lagi sakit, Bisa jadi, Pak. pahami lah ya. Terlaluan, Pak. Ya, maksudnya kalau saya lagi sakit, saya pahami gitu. Tapi kalau sehat, ya mulai sekali cicil gitu ya. Karena kan sekarang sebenarnya saya tutup mata saja. Kan bisa dibantu sama artificial intelligence. Tetapi nanti saya parafrase, mana sih yang menggunakan semua AI atau ada yang di parafrase lagi gitu. Ya, kalau bisa teman-teman
silakan gunakan AI, tapi jangan semuanya menggunakan AI gitu. Nanti di pada fase saja. Kan sekarang pada fase pun bisa dibantu dengan aplikasi gitu ya, supaya tidak kena plagiarisme. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya tentang ITS? Cukup, Pak. Jadi kalau cukup, mudah-mudahan semuanya di hari hanya bisa mengirimkan sesuai jadwalnya. Jadi kan kalau di sini kita lihat nih ya, jadwal ITS mana. Jadwal disiapkannya, saya buka dulu. Nah ini, kelihatan ya? Ya, kan, Pak. Jadi ini tersedia nanti sejak tanggal 29 mulai jam 8. Jadi teman-teman mulai mengupload disiapkan mulai tanggal 29 jam 8 sampai jam 21.30. Pengiriman boleh ulang, maksudnya, oh saya salah ngirim nih, mau dikirim lagi boleh. Ya takutnya ada yang, oh saya baru, maksudnya belum selesai tapi udah dikirim gitu. Tapi kalau mau dikirim ulang lagi boleh gitu ya. Silakan jawaban diupload dengan menggunakan jenis file PDF. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan absen terlebih dahulu. Absen si akan sebentar. Bapak izin bertanya terkait pelaksanaan UTS nanti, Zoom tetap dilaksanakan atau fokus ke UTS dulu, Pak? Zoom yang mana ya? Zoom yang dilakukan seperti saat ini, Pak. Oh, nggak usah lah ya. Apa mau dilat sama saya? Kan nggak apa-apa. Jadi nanti untuk UTS fokus ITS aja teman-teman mengerjakan di situ. Ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nah, jadi kalau minggu depan teman-teman fokus aja mengupload untuk hasil ITS-nya. Jadi kita nggak usah nge-zoom, nggak usah saya tantangin gitu ya di depan layar. Ya teman-teman fokus aja. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Sip. Ya, kalau Bapak izin untuk notulen kelompok 8 udah dikirim ya ke grup. Oke, siap. Jangan lupa yang kelompok satu lagi ya notulennya. Nah, kalau bisa nanti sebagai tambahan di halaman, soal nomor 1, notul dan random acara. Oh, yang belum selesai ya? Yang lain belum ya? Oke lah, berarti random acara saja. Oke, kita absen terlebih dahulu. Nopi Arianti, di resen ya, supaya kelihatan. Thank you. Terus kalau udah resen, kalau udah ini ditautkan kembali license-nya. Muhammad Jailani. Siap. Oke, siap ya. Thank you. Pak Muhammad Jailani sudah upload, bisa kan tugas kelompoknya? Sudah, Pak. Udah masuk, Pak. Oke, lanjut Pak. Ferdi Alamsyah. Ya, thank you. Silakan diturunkan kembali license-nya. Neng Wapa Sadia. Hadir, Pak. Oke, Neng Wapa. Muhammad Akbar Nugraha, ini tadi ya yang thank you. Esta Dahyan Agustin. Esta hadir, Pak. Muhammad Ilham, yang minggu lalu nih. Oke. Husain Husaini. Hadir, Pak. Izin, Pak. Ya, thank you, Pak Husain. Pak Husain ini kenapa Jelani continue gitu ya, sering menemani saya untuk di Zoom, jadi dia on cam terus. Adi Kusnadi, Adi nggak hadir? Oh, dia ada. Oke, sorry.
Tarisa Alianti. Ya, thank you. Muhammad Ilham Alpiansah. Muhammad Ilham. Ada. Nurpa Oktaviani. Hadir, Pak. Ya, thank you. Mutia Canda Melinia. Hadir, Pak. Randy Gustara. Ada. Randy nggak ada. Muhammad Anis. Muhammad Anis. Ada. Jabal Torik. Hadir Pak, baru pulang kerja Pak, maaf. Ya nggak apa-apa. Semangat ya kerjanya. Ya Pak, siap Pak. Yo. Pak Utami. Nggak ada ya. Irna Juliawati. Nggak ada juga. Nok. Hadir, Pak. Thank you, Nok. Siti Komaria. Hadir, Pak. Yo, lesen ya. Vindi. Oh, maaf, Irna. Hadir. Vindi. Pindi hadir, Pak. Thank you. Vindi. Nia Lepiona. Pak Irna. Hadir. Oke, thank you. Rijaldi. Hadir, Pak. Thank you. Restia Gina Dwi Putri. Oke. Hadir, Pak. Acep Sunarja lagi di jalan ya? Acep lagi di jalan kayaknya. Izin lah ya. Rizky Febriani. Hadir, Pak. Lanti Medeta. Hadir, Pak. Siti Sarah. Hadir, Pak. Ini nanti yang tadi ya. Ya. Gina Nabila Fitria. Juga nanti bagus nih ya. Sering on cam juga nih. Dina. Din. Ada Dina. Muhammad Taufik Ilyasa. Ada. Iman Kuswandi. Ada banyak yang hadir ya. Hujan kayaknya. Padahal online. Sahrul Bahtiar Lukmansah. Ada. Akmal. Hadir Pak. Ya, thank you. Raihan Hamdalah. Hadir Pak. Ya, thank you. Oh, tadi Raihan. Kenapa nggak bisa ini Raihan on cam? Lagi di kosan gelap. Lagi banyak saudara Pak, nanggung. Lagi di jalan ini juga. Konten Pak. Oke, nggak apa-apa. Terus, mana tadi tes Raihan? Raihan Hamdalah. Muhammad Migdad. Hadir, Pak. Thank you, Migdad. Masih pertanyaan sama siapa tuh tadi tuh? Sama Sinopi ya? Sama Siti Komaria, Siti Pak. Komaria, Pak. Oke, good ya. Thank you. Yang lainnya dong ya. Tanya aja nggak apa-apa. Kalau bingung, coba aja tanya AI itu, buka ChatGPT, jawab ke itu bisa kan? Iya kan? Udah sekarang. Dewi Alustari. Dewi nggak ada Dewi. Cindy Priscilia Tania. Hadir, Pak. Berarti semua sudah saya absen. Baik, mohon izin teman-teman silakan untuk buka kameranya. Kita akan dokumentasi untuk arsip di Prodi. Ini kan gitu ya. Baik, 1, 2, 3, 4. Ada 2 slide. Tapi masih banyak yang belum on cam nih. Sekali lagi coba. Pak, maaf memotong, saya belum terabsen ya. Oh, Iman. Emang kemana Man tadi, Man? Barusan, Man? Udah, Man, tadi. Imannya bobo. Udah, Man tadi di absen ada katanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tadi ada iklan dari Iman.
1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan keberkahan, kesehatan, sehingga bisa menjalani hari-hari berikutnya dengan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iman bobo lagi.